Halo, perkenalkan, saya Nur Putri Indra Panyai dengan NIM G002335 dari kelompok 4. Nah, di video ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sistem kardiorespirasi untuk memenuhi laporan praktikum anatomi blok 2.2. Nah, di video ini akan membahas beberapa struktur-struktur seperti ada faring, ada jantung, mekanismenya, dan juga diafragma dan mediastinum. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah struktur faring. Nah, faring itu dibagi menjadi nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, bisa lihat di sini, ini ada nasofaring di bagian sini, ada orofaring dan juga laryngofaring. Kalau untuk nasofaringnya sendiri, itu letaknya setinggi VC 1-2, yaitu ada di belakang kafum nasi. Terus orofaring itu setinggi VC 2-3, itu ada di belakang kafum oris. Dan ada laryngofaring itu setinggi VC 3-5, itu di belakang laring. Nah, ini juga untuk faring yang dilihat dari kadavernya langsung. Nasofaring itu di sini akhir dari kafum nasi, terus ini orofaringnya di sini dan laryngofaringnya juga di sini. Nah, next untuk nasofaring. Nasofaring ini letaknya setinggi VC 1-2, dia letaknya di belakang kafum nasi. Nah, di nasofaring ini itu ada, kalau dengan kafum nasi dia itu dihubungkan oleh koana. Sedangkan kalau untuk telinga di sini tuh ada namanya opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva. Itu dia akan menghubungkan antara kafum nasi dan juga nasofaring ini dengan bagian telinga. Nah, terus di bagian nasofaring ini juga ada tonsilla pharyngea yang dimana ini tuh dia biasanya membesar saat anak-anak, tapi kalau dia udah mulai pubertas dia mulai mengecil gitu. Kalau gitu next ke orofaring. Nah, orofaring ini tingginya itu setinggi VC 2-3. Nah, dia ada di belakang kafum oris. Tuh, nah di orofaring ini itu batas atasnya itu di palatum mole atau yang di sini. Nah, untuk batasnya mungkin nggak tepat di sini. Tapi di bagian atas, di bagian superiornya itu di batas palatum mole, di bagian inferiornya oleh fascia lingualisnya. Terus di orofaring ini itu ada tonsilla palatina dan juga ada tonsilla lingualis. Next ada laryngofaring. Laryngofaring ini letaknya setinggi VC 3-5, yaitu ada tepat di belakang laring gitu. Terus di laryngofaring ini ada epiglottis di sebelah sini, tapi di sini nggak kelihatan. Ya. Terus ini neurovaskularisasi dari faring. Nah, kalau faring itu dia vaskularisasi utamanya itu dari arteri carotis externa. Nah, nanti dia akan bercabang jadi dua arteri, ada arteri maxillaris sama arteri facialis. Tapi untuk arteri maxillarisnya mungkin udah kelihatan di sini. Nah, terus ada juga cabang-cabang kecilnya lain dari arterinya, ada arteri pharyngea. Terus juga ada arteri palatina ascendens, ada arteri lingualis juga, arteri thyroidea yang superior dan juga yang inferior. Terus untuk venanya itu ada vena pharyngea dan juga dia nanti bermuara di vena jugularis yang interna. Itu kalau untuk nervusnya itu ada dari nervus glossopharyngeus dan juga ada dari nervus vagus. Nervus glossopharyngeus ini untuk sensorik, sedangkan nervus vagusnya ini untuk motorik. Tuh, kalau next ini mungkin neurovaskularisasi dari tiap bagian-bagian dari faring. Kalau di nasofaring itu oleh nervus maxillaris, kalau di orofaring itu oleh nervus glossopharyngeus dan juga dari nervus vagus itu di bagian laryngofaringnya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait struktur jantung dan juga mekanisme dari katup jantung. Nah, struktur jantungnya itu ada yang eksternal maupun yang internal. Kalau yang eksternal ini adalah struktur jantung dari tampak ventralnya. Jadi jantung itu dia terdiri dari apex dan juga basisnya. Kalau di apex cordis itu di bagian ini itu dibentuk oleh atrium yang dibentuk oleh ventricle yang sinistra gitu. Jadi apex cordis ini ya, sedangkan basis cordis itu dia letaknya berkebalikan dari apex cordis atau di baliknya itu di sebelah belakang. Nanti dilihat di bagian dorsalnya. Nah, itu dibentuk oleh atrium yang sinistra dan juga atrium yang dextra. Nah, kalau dilihat di struktur eksternal dari jantung ini kita bisa lihat ada aortanya. Dia akan membawa darah ke seluruh tubuh. Ada ini aorta ascendensnya, terus ada arcus aortanya. Terus juga kita bisa lihat vena cava superior yang nanti dia akan bermuara di atrium yang dextra. Nah, ini atrium yang dextra di sini. Terus yang ini ventricle dextra. Di belakang sini dia ada yang ventricle sinistra dan di belakangnya ada atrium yang sinistra.
Terus kita bisa lihat ada auricula yang dextra dan juga auricula yang sinistra. Terus ada truncus pulmonalis yang nanti membawa darahnya ke paru-paru. Nah, terus ini juga ada ligamentum arteriosum yang menghubungkan aorta dengan truncus pulmonalisnya. Terus nah, ini ada sulcus interventricularis yang anterior, yang posterior juga ada. Dia itu sulcus yang dilewatin sama arteri vena coronarius. Ini juga ada sulcus coronarius yang dilewatin sama arteri vena coronarius. Itu kalau struktur eksternal jantung yang tampak ventral. Terus kalau tampak dorsal, nah ini yang tampak dorsalnya. Nah, di sini itu yang merupakan yang disebut dengan basis dari jantung, itu dibentuk oleh atrium yang sinistrum. Terus ini apex cordisnya dibentuk oleh ventricle yang sinistra juga. Terus dari sini kita bisa lihat ada vena cava superior, vena cava inferiornya juga. Terus ini juga ada arcus aortanya lagi, truncus pulmonalisnya. Terus ini auricula yang sinistra. Ini juga ada sulcus interventricularis yang posterior, sama ada sulcus coronarius. Gitu. Apa lagi ya? Oke, itu untuk struktur yang eksternal. Kita langsung pindah ke struktur internal dari jantung. Kalau ini kita lihat dari atrium dan ventricle yang dextra. Jadi atrium dan ventricle itu dihubungkan oleh katup atrioventricularis. Kalau yang dextra ini dihubungkan oleh katup atrioventricularis yang dextra, atau disebut juga katup tricuspidalis gitu. Nah, dia itu katupnya di sini, tapi ini karena dia dipotong secara vertikal, dipotong di antara atrium sama dextra ini di tengah-tengah, jadi nggak kelihatan katupnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mulai dari atrium yang dextra dulu. Nah, atrium dextra ini adalah tempat muara dari vena cava superior, vena cava inferior. Vena cava inferior ini dari sini, dan juga ada sulcus coronarius. Nah, selain itu juga dia ada fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini yang awalnya saat kita bayi itu namanya foramen ovale, tapi dia setelah udah besar itu dia menutup jadi fossa ovalis gitu. Terus juga ada apa ya? Nah, ini ostium dari sinus coronari, dia juga muara dari sinus coronari. Nah, atrium dextra ini dia akan menerima darah dari seluruh tubuh, darah kotor atau darah yang berisi kayak CO2 dari seluruh tubuh. Nanti dia akan menyalurkannya ke ventricle yang dextra melalui katup tricuspidalis itu. Nah, di katup tricuspidalis, di ventricle yang dextra itu dia ada jalan menuju truncus pulmonalis. Mungkin di sini nggak kelihatan. Nah, kalau di bagian internalnya itu ada beberapa struktur-struktur yang bisa kita lihat. Yang di sini ada musculus papillaris, ada yang septalis, ada yang anterior juga, sama yang posterior. Nah, musculus papillaris ini dia akan berhubung dengan chorda tendinea. Chorda tendinea itu ada yang nanti akan berhubung dengan katup tricuspidalisnya yang ada di sini. Gitu. Oke, next ke struktur internal jantung yang bagian atrium yang sinistra. Nah, atrium yang sinistra ini dia merupakan muara dari vena pulmonalis yang berasal dari paru-paru. Jadi dia membawa darah kayak CO2 dari paru-paru. Terus struktur di dalamnya juga sama. Ini ada trabekula. Trabekulanya itu nanti terdiri dari musculus papillaris juga. Terus ada chorda tendineanya juga karena ada katupnya. Terus ini dia katup tricuspidalis atau katup mitralnya. Dan kita juga bisa lihat dari fossa ovalisnya. Next, nah ini struktur internal jantung dari bagian ventricle yang sinistra. Nah, ventricle sinistra ini dia ada jalan menuju aorta, dan nanti dia diisi oleh valvula seminolaris yang sinistra, valvula semilunaris baik yang sinistra, dextra. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan di bagian katup. Terus kalau di ventricle sinistra ini tuh dia yang membentuk apex cordis. Terus dia itu muskulusnya paling tebal ya, karena dia kerjanya paling berat. Juga kita bisa lihat ada musculus papillaris yang anterior. Terus dia juga ada katup mitralnya di sini. Ini katup seminolarisnya. Oke, next.
Nah, di struktur internal jantung itu juga ada sistem konduksi. Jadi, sistem konduksi ini yang menggerakkan jantung. Sistem konduksi ini dimulai dari nodus sinoatrialis. Nah, nodus sinoatrialis ini disebut juga pacemaker karena dia yang paling menghasilkan impuls listrik paling besar gitu. Jadi dia nanti menghasilkan impuls listrik dari nodus sinoatrialis ini. Nanti dia impulsnya dibawa ke nodus atrioventricularis. Oh ya, nodus sinoatrialis ini letaknya di dekat muara dari vena cava superior. Terus dia membawa impulsnya ke nodus atrioventricularis yang letaknya itu di trigonum Koch atau di dasar atrium yang dekstra. Terus nanti dia akan melanjutkan impulsnya ke banda levis. Banda levis ini nanti dia akan bercabang jadi dua, ada crus sinistra dan crus yang dekstra. Nah, ada juga yang namanya serabut Purkinje, itu letaknya di ventricle, itu juga sebagai sistem konduksinya. Oke, next adalah katup jantung. Jadi katup jantung itu ada 4. Ada katup yang membatasi atrium dan ventricle, namanya katup atrioventricularis. Ada yang dekstra maupun yang sinistra. Yang dekstra itu yang ini, yang tricuspidalis. Dia itu ada 3 katup. Dia terdiri dari cuspis yang posterior, yang anterior, sama yang septalis. Yang posterior, anterior, dan septalis. Sedangkan kalau yang mitralis atau valva atrioventricularis yang sinistra itu terdiri dari 2 katup aja. Itu ada yang cuspis yang posterior dan juga anterior. Terus selain katup yang menghubungkan atrium dan ventricle, ada juga katup yang menghubungkan ventricle dengan aorta maupun dengan truncus pulmonalis. Kalau dengan aorta itu namanya valva aorta, dia terdiri dari 3 juga. Nah, karena katupnya itu namanya katup seminalis karena dia bentuknya kayak setengah bulan atau bulan sabit. Nah, valva aorta ini dia terdiri dari valvula seminalis yang sinistra, yang dekstra, dan juga yang posterior. Kalau yang valva truncus pulmonalis ini terdiri dari 3 juga, ada valvula seminalis yang dekstra, valvula seminalis yang anterior, dan juga valvula seminalis yang sinistra. Nah, gimana sih mekanisme dari katup jantung ini? Nah, katup jantung kita mulai dari katup yang atrioventricularis. Jadi kalau seperti yang kita tahu, kalau darah itu masuknya dari atrium sampai di atrium, terus di sini ada katup yang menghubungkan antara atrium dan ventricle. Ini kita pakai contoh yang atrioventricularis yang dekstra atau yang tricuspid dulu. Nah, di katup itu ada beberapa struktur. Ini katupnya yang valva tricuspidalis. Terus ini ada chorda tendinae dan juga ada musculus papillaris. Itu. Jadi nanti kalau darah itu masuk dari sini, darahnya akan masuk ke ventricle, terus dia akan melewati sini. Nah, gimana mekanismenya? Nanti darah itu masuk ke atrium dekstra, nih ceritanya dari seluruh tubuh kan. Setelah itu nanti katupnya itu akan otomatis membuka, maksudnya darahnya itu akan langsung lurus saja masuk dari atrium ke ventricle, tapi itu dalam keadaan ventricle-nya itu lagi relaksasi atau ventricle-nya itu sudah melakukan kontraksi. Jadi darahnya ventricle itu udah selesai dipompa, jadi kan kosong ventricle itu dan dia sedang relaksasi, jadi darah itu bisa masuk dari atrium ke ventricle. Nah, setelah darah itu berhasil masuk dari atrium ke ventricle, otomatis ventricle itu mulai penuh dan ventricle itu juga mau berkontraksi untuk memompa darah. Nah, saat ventricle itu berkontraksi, ada namanya musculus papillaris dan chorda tendinae yang tadi itu dia juga ikut berkontraksi. Nah, kontraksi dari muskulusnya itu akan menutup dari katup atrioventricularis itu tadi. Jadi saat darah itu dipompa, ventricle ini kan tujuannya memompa darah itu untuk dibawa ke truncus pulmonaris, tapi biar dia nggak balik ke atrium, jadi musculus papillaris itu dia menutup katupnya itu. Jadi fungsi utama dari katupnya itu adalah sebenarnya untuk mencegah arah darah itu balik ke atrium gitu. Nah, suara dari menutupnya katup jantung yang atrioventricularis itu namanya yang disebut dengan suara jantung yang 1. Nah, selanjutnya ini mekanisme katup jantung yang semilunaris, atau semilunaris ini ada di valva aorta dan juga valva truncus pulmonalis. Nah, mekanismenya itu kurang lebih sama. Jadi
ventricle itu nanti memompa darah. Jadi kalau dia memompa darah itu dia kan berkontraksi dan tekanannya itu lebih besar kan. Tekanan yang di ventricle itu dia lebih besar dibanding tekanan di arteri, di aorta dan juga di truncus pulmonalis itu. Jadi karena dia berkontraksi dia bisa membuka katupnya, jadi darah itu dia akan mengalir dari ventricle menuju ke aorta maupun ke truncus pulmonalisnya. Nah nanti setelah darah itu semuanya udah keluar masuk ke aorta ataupun truncus pulmonalisnya, otomatis ventricle itu dia relaksasi dan tekanannya jadi rendah, jadi bakal ada aliran balik dari darah yang di aorta menuju ke ventricle. Aliran baliknya itu akan menutup katup pulmonalisnya itu gitu. Jadi menutupnya itu ada bunyinya yang disebut dengan bunyi jantung 2 gitu, atau saat diastolik. Oke, selanjutnya adalah tentang diafragma dan juga mediastinum. Jadi diafragma ini adalah batas antara toraks dan abdomen. Diafragma ini itu terdiri dari dua struktur, ada yang namanya centrum tendineum dan juga ada pars muscularisnya. Tapi yang di sini mungkin tidak terlalu kelihatan perbedaannya karena warnanya sama, tapi centrum tendineum itu letaknya di tengah-tengah dan itu terdiri dari apa ya? Pokoknya gitu. Terus di centrum tendineum itu dia ada beberapa hiatus ada foramen vena cava, ada hiatus esophagus sama hiatus aorticus. Ini yang foramen vena cava, hiatus esophagus sama hiatus aorticus. Nah, kalau yang foramen vena cava ini dia menembus diafragma setinggi VC8, sedangkan yang hiatus esophagus ini dia menembus diafragma di setinggi VC10, dan ini hiatus aorticus ini menembus diafragma di VC12. Nah, terus ada pars muscularis yang tadi. Nah, pars muscularis ini sebenarnya dibagi jadi pars sternalis atau yang di anterior, dia itu yang di sekitar sternum, terus ada pars costalis sama ada pars lumbalis gitu. Nah, di pars lumbalis ini ada ligamentum arcuatum yang medianum, medial dan juga lateral. Itu ada crus yang dextrum dan juga sinistrumnya juga. Ini yang diafragma yang tampak dari bawah atau yang tampak dari inferiornya. Nah, terus ini diafragma kalau dilihat dari keseluruhan dia bentuknya seperti kubah. Ini kita bisa lihat yang nomor 17 ini dia hiatus dari aorticus yang letaknya setinggi VTH12. Terus next ini diafragma yang dilihat dari bagian lihat dari superior. Ini bisa kelihatan yang berdua ini centrum tendineumnya yang warnanya agak putih. Terus yang tiga ini hiatus esophagus, ini esophagus, terus ini aorta, terus ini vena cava yang inferior. Di sini pars stenalisnya, terus pars costalisnya, dan juga pars lumbalisnya. Pars lumbalisnya di sekitar sini. Oke, next adalah mediastinum. Mediastinum adalah rongga yang membatasi pulmo di bagian lateralnya. Ada mediastinum yang superius dan juga inferius. Mediastinum yang superius ini di bagian atas, yang inferius ini di bagian bawah. Yang inferius ini juga dibagi jadi mediastinum yang posterior, yang medium dan juga yang anterior. Nah, ini penampakannya mediastinumnya. Yang kalau yang sebelah kiri ini yang lihat dari sisi sinistra, yang sebelah kanan ini lihat dari sisi dextra. Kalau yang superiornya itu setinggi ini, jadi dia nanti ada arcus aortanya, ada timus, ada nanti kita lihat di sebelah ada esofagusnya juga. Terus yang inferiornya mulai di bawah ini yang sini yang bagian yang mediastinum inferius, yang anterior, yang media dan juga yang posterior. Ini dari sebelah kanan. Nah, di sini apa aja organ-organ yang ada? Kalau di mediastinum yang superius itu ada timus, ada trakea, ada esophagus, ada aorta dan truncus pulmonalis juga, tepatnya arcus aortanya. Ada vena brachiocephalica sama vena cava yang superior. Terus untuk pembuluh limfanya ada truncus lymphatic dan nodus limfo yang mediastinalis. Kalau sistem syarafnya itu ada truncus lymphaticus, ada nervus vagus,
sama nervus laryngosecurrens, sama ada nervus phennicus yang meneurovaskularisasi dari diafragma. Terus kalau mediastinum yang inferius itu kan dibagi jadi yang anterius, medium, sama posterius. Kalau yang anterius itu karena dia nggak ada struktur-struktur yang organ-organ apa aja, itu adanya aliran limfnolysis renal dan juga kelenjar mamaria. Kalau yang mediastinum yang medium itu dia ada core atau ada jantungnya, ada perikardiumnya, terus ada nervus phennicus sama vasa pericardiophrenica. Kalau yang mediastinum yang posterius itu ada aortanya juga, ada esofagusnya, ada plexus esophagus, ada nervus vagus, ductus thoracicus, sulcus hepaticus dengan nervus planikinya, ada vena azygos dan juga vena hemiazygos. Oke, sekian dari saya. Ini daftar pusakanya. Sebagian gambar-gambarnya itu diambil dari Sobota yang edisi ke-23, ada dari buku Yokochi, sama ada Clinical Anatomy by System dari Snell. Sekian dari saya, terima kasih.